Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ngoda, ngobrol seputar budaya. Jadi sebelumnya apa sih itu Ngoda? Nggak tahu, Mahen. Ngoda itu adalah salah satu grup podcast terbaik dalam kegiatan P5 di SMA Negeri Sumatera Selatan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan judul Bestari bersama lestarikan budaya negeri. Jadi sebelumnya nih kita punya panggilan nih Mbak penonton spesial kita pada hari ini. Oh, apa itu, Mahen? Bulov. Wah, Bulov. Apa itu? Budaya lovers. Wow, Jadi pasti yang nonton di sini kan pasti cinta banget deh dengan budaya. Harus dong. Bagus banget. Harus. Kita apresiasi banget untuk orang-orang yang kenal banget dengan budaya nih. Jadi nih, kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Bener nggak? Iya dong, harus. Tapi kalau udah sayang jangan tak kenal. Bisa aja. Kita kenalan dulu nggak nih? Iya dong, harus. Kenalin nih, nama aku Rizky Mahendra. Saya sebagai host pada kegiatan podcast Ngoda pada hari ini. Dan narasumber spesial kita pada hari ini. Siapa nih kira-kira? Siapa ya? Jadi kenalin, nama saya Alika Anggraini. Saya berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan saya juga salah satu anggota dari grup Ngoda juga. Jadi salah satu member sih, anggota juga gitu. Iya. Jadi kan seperti judul yang udah kalian lihat nih pada thumbnail YouTube kita pada hari ini nih. Kira-kira kita mau ngebahas apa nih pada podcast kali ini? Kira-kira tuh apa ya Bulov? Ini tuh kayak budaya dari Bali gitu. Apa sih kira-kira? Iya, budaya ini nih identik banget dengan saudara kita tercinta dari umat beragama Hindu nih. Ada yang bisa nebak nggak nih? Apa sih? Nggak tahu. Pasti bisa dong nebak. Bener, Ngaben. Wow, Ngaben. Iya. Jadi nih kemarin nih selama liburan akhir semester kami tuh bener-bener ngedalamin banget nih tentang budaya. Salah satunya nih narasumber kita pada hari ini. Gimana nih Mbak? Ceritain waktu liburan kemarin gimana? Jadi selama liburan kemarin tuh Mahen, saya tuh melakukan interview dan datang ke sebuah desa yang di situ tuh dengan identik masyarakatnya dari Bali. Kayak beragama Hindu semua gitu, nggak ada yang Islam, emang seperti itu. Dan juga kemarin itu saya bersama ibu saya, adik saya dan teman saya dan teman yang berada di desa tersebut untuk menemani saya dalam mencari sesepuh yang ada di sana gitu, Mahen. Kita santai aja ya, Mahen, ya, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu ya, Mahen. Kan Ngoda, ngobrol seputar budaya. Bener nggak nih? Santai banget kita tuh. Chill. Jadi kemarin itu saya datang ke rumah Pak Siswanto dengan bantuan teman saya namanya Ranes. Jadi di situ tuh saya datang ke tempat sesepuh di mana Bapak Siswanto ini merupakan petuah di desa Bali Luhur tersebut yang mengerti dan paham gitu, Mahen, dari tradisi Ngaben tersebut yang saya ingin kasih tahu itu. Di sana saya tuh seperti masuk ke dunia lain gitu, Mahen. Bentar. Aku mau ngebayangin nih. Pasti gimana nih indahnya, kayak pasti budayanya kental banget ya nggak? Iya, Mahen. Pasti kayak ada rumah pura-pura gitu kan? Bukan pura guys ya. Pura. Nah, jadi informasi nih buat kalian. Pura ya guys. Bukan pura ya guys, pura. Jadi itu kayak setiap rumah itu harus ada pura, kayak masjid gitu. Tapi di situ tuh setiap rumah harus ada pura. Bukan harus, tapi memang mereka buat gitu kan. Jadi saya tuh kental banget budayanya dari Bali itu tuh, kayak bagaimana cara dia berpakaian, dia pakai kemben atau lain sebagainya. Terus dan juga kemarin itu kita cuma bicarain tentang Ngaben gitu, Mahen. Oh, gimana nih ceritain nih Ngaben? Jadi gini ya Bulov, Ngaben itu sebagian besar Ngaben itu banyak yang dipersepsikan bahwa Ngaben itu cuma kremasi aja gitu, Mahen, ya kan? Iya, aku juga pikir gitu loh dulu. Tapi sebenarnya bukan, Mahen, nggak cuma hanya kremasi, karena Ngaben itu merupakan tradisi yang diyakini oleh masyarakat Bali, Mahen. Kayak Ngaben itu juga tradisi yang bertujuan untuk mengembalikan unsur Pancamahabhuta, Mahen. Hah? Pancamahabhuta? Iya, apa tuh? unsur Pancamahabhuta itu merupakan keyakinan masyarakat Hindu Bali juga. Karena masyarakat Hindu Bali itu meyakini bahwa makhluk hidup itu diciptakan dari unsur Pancamahabhuta. Yaitu yang pertama, unsur Pancamahabhuta itu ada 5, Bulov. Yaitu ada api, air, angin, pertiwi, dan akasa. Pertiwi itu adalah tanah atau bumi, dan akasa itu angkasa, Mahen. Oh, ke langit gitu. Iya. Oh, jadi aku ngerti nih. Jadi Ngaben itu dilakukan untuk ngembaliin orang itu ke Pancamahabhuta. Iya. Ya nggak, ke unsur
Panca Lima Mahkota tuh. Oh jadi gitu. Ada yang dibawa ke api gitu kan, dibakar tadi. Iya. Jadi rangkaian upacara ngabennya itu tuh, jadi ngaben tuh juga ada ini rangkaian upacaranya Mahen, nggak cuma sembarangan aja dibakar terus tinggalin itu enggak Mahen, karena ada persepsi orang gitu kan kemarin. Iya. Karena yang pertama itu emang ngaben itu identik dengan membakar. Namun yang pertama itu juga membakar jenazahnya dengan tujuan jenazah itu bisa kembali ke unsur api gitu. Melalui abu yang dibakar tersebut kan, lalu bisa kembali ke angkasa, yaitu ikut angin nanti abunya, ikut ke angkasa gitu dari ngaben, dari abu dari ngaben pembakaran tersebut, serta kembali ke unsur api yang disebutkan tadi dari pembakaran dari ngaben tersebut. Yang kedua itu ada upacara larung Mahen, kayak hanyut itu loh. Oh ada. Aku pernah lihat di TikTok kayak ada orang balik kan yang abu jenazah tersebut dituangin di laut, ya nggak? Iya, bukan laut, sungai. Iya di sungai. Iya bisa juga laut. Tapi tujuannya agar jenazah kembali ke asalnya, yaitu air, melalui abu dari pembakaran tersebut. Jadi gak semuanya dibuang ke satu tempat gitu Mahen. Bulog harus tahu sih. Jadi ini Mbak, kalau misalnya nih ada orang yang ada orang nih misalnya beragama Hindu juga tapi nggak mau ngelakuin ngaben, gimana tuh Mbak? Boleh nggak? Sebenarnya ngaben itu nggak wajib, namun hukumnya nggak wajib. Namun masyarakat Bali itu tuh merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, yaitu kayak seperti timbal balik yang dilakukan oleh untuk mengembalikan jasa-jasa yang dari yang meninggal tersebut Mahen. Jadi kalau misalnya ngaben itu tidak dilakukan dengan tulus hati dan niat yang paling dalam, nggak beneran itu ya Bulov, itu bakal ngabennya itu nggak bakal tuntas, kayak nggak sah aja gitu rasanya gitu. Jadi kayak yang pihak keluarga itu masih merasakan ngutang belum melakukan ngaben tersebut. Oh, ya. Jadi nih aku kan pernah baca nih kayak di beberapa artikel, aku juga pernah ngeliat video gitu Mbak. Katanya tuh ngaben tuh mahal, bener nggak? Sebenarnya itu kembali kesepakatan dari masing-masing sih Mahen, keluarga masing-masing. Sebenarnya kalau bisa sih dibuat dengan sederhana, bisa dibuat dengan mewah juga, bisa dibuat massal juga. Kalau budget itu biasanya sekitar 20 juta atau 10 jutaan lebih sih. Gitu. Iya. Jadi lumayan besar nih ya? Iya lumayan, tapi bisa kok nanti bisa di ngabennya itu bisa menunggu nanti kalau udah ada uang juga bisa. Dengan jenazah itu dititipkan dulu di pertiwi, dikubur dulu jadi Mahen. Jadi kalau udah ada uang boleh langsung dibakar atau gimana gitu. Bentar, aku punya ada satu pertanyaan nih. Iya. Ngaben itu boleh nggak sih dilakuin kapan aja atau ada waktu tertentu gitu untuk ngelakuin ngaben? Sebenarnya nggak ada waktu tertentu sih Mahen untuk melakukan ngaben ini. Namun biasanya dilakukan di bulan Agustus dan September, karena di bulan tersebut merupakan bulan yang kemarau. Gak mungkin kita melakukan ngaben terus tiba-tiba hujan kan, bakal mati ya apinya gitu. Iya. Terus juga sebenarnya ngaben itu melakukan sesuai kesepakatan dari keluarga tersebut Mahen. Kalau mau langsung ngabenkan juga bisa, kalau udah ada dananya bisa langsung dilakukan, atau bisa besoknya lagi sesuai dengan budget yang udah mereka miliki gitu Mahen. Gitu. Jadi ada tanggal tertentu gitu? Iya. Jadi nih setelah podcast dan informasi yang telah kita sampaikan tadi, gimana nih Mbak? Kesimpulannya dari liburan Mbak nih, dari yang Mbak lakuin nih dalam liburan kemarin nih, tentang budaya lovers banget nih. Iya, jadi tujuan saya melakukan interview ini buat melestarikan budaya ngaben yang memang akan menghilang, hampir punah gitu Mahen. Jadi kayak kita itu sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan budaya-budaya negeri yang emang mau menghilang. Jadi peranan kita itu harus berusaha sedikit demi sedikit untuk melestarikan budaya dan mengimplementasikan, at least kita tuh tahu bagaimana tentang tradisi tersebut Mahen. Jadi tujuan itu. Iya nih, bukan hanya ngaben saja nih, banyak sekali budaya lain nih yang hampir hilang nih. Itulah sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan budaya tersebut nih. Dengan adanya podcast ini nih, kami berharap banget bisa membantu bulog-bulog di luar sana untuk lebih mengenal dan melestarikan budaya-budaya di Indonesia. Mungkin nih Mbak, udah saatnya kita pamit undur diri nih. Udah mau pulang aja nih. Iya, sebelum itu
kita moto dulu nggak sih dari grup kita, dari judul kita juga, judul podcast dari sekolah kita juga, dan juga boleh. moto dari SMA kita dong, Boleh SMA dong. tercinta kita. Harus. Ngodah, ngobrol seputar budaya. Bestari bersama lestarikan budaya negeri. SMA Negeri Sumatera Selatan. Learn today, lead tomorrow. Terakhir yang dapat saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bro.